nggak tahu ya perjalanan kita tuh caranya memerankan tuh seperti apa, pendalaman perannya seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita antagonis tuh nggak dapet appreciate sih, nggak dapet kayak dihargai gitu. Selalu dihujat. Oh jahat banget tuh, nanti anaknya tuh kena karma gini-gini. Nah itu pernah terjadi saya. Banyak sekali kok peran antagonis sebenarnya orangnya nggak antagonis kayak gitu sih gitu. Justru orang yang protagonis suka banyak yang antagonis sih gitu dalam real life ya. Nggak pernah bercita-cita jadi artis sih ya. Sampai sekarang juga saya nggak merasa saya tuh artis. Jadi saya menjalaninya dari saya masih kecil umur 7 tahun main televisi di TVRI. Terus itu juga karena nggak sengaja, harusnya Mbak Mutia sih, Mbak Mutia Datau yang kakak saya paling besar. Itu kan dulu main TV, serial TV, terus ada orang dari TVRI lihat saya gendut, lucu gitu, umur 7 tahun, itu saya ditawarin. Terus saya tanya sama ibu saya boleh nggak, kata mami boleh. Ya udah asal jangan ganggu sekolah. Nah itu awalnya sampai sekarang. Berarti dari usia 7 tahun? Iya, 7 tahun saya main televisi TVRI. Sebenarnya sih sama ya, kalau dulu itu kita tuh satu sekuensi tuh langsung aja kan. Jadi kalau adegannya misalnya adegan kita di scene berapa, jadi kita semuanya tuh udah standby gitu. Dan gak boleh berisik, namanya juga live gitu kan. Jadi satu kali kerja latihan paling saya 3 kali atau 2 kali. Nah yang penting udah hafal gitu kan. Terus nanti langsung live, take-nya tuh langsung live, langsung siaran langsung, udah selesai gitu. Kalau sekarang kan kita kan ada stok gitu kan, berstok per episode. Sama aja sih sebenarnya. Kalau dulu tuh susah, karena kalau susah, sekarang juga susah. Tapi kalau dulu tuh kan harus hafal satu skenario, kalau temennya lupa kita harus bisa ambil dialognya gitu. Jadi kayak misalnya teman kita lupa dialognya, kita harus bisa ambil. Jadi kita harus baca bener setiap adegan kita gitu. Karena live nggak bisa berhenti tiba-tiba salah, ulang lagi gitu. Atau saya lupa dialognya, nggak bisa gitu. Jadi itu semuanya ngerol terus gitu. Jadi itu tantangannya. Sama kan kita kan sistemnya di studio, jadi kayak triplex gitu. Kalau ada ganti baju pun kita nggak banyak sih, paling sekali gitu. Itu nggak boleh berisik, sama sekali nggak boleh berisik gitu. Jadi lebih apa ya, lebih sulit sih sebenarnya ya, karena kan nggak bisa ulang gitu. Kalau sekarang kita lupa apa sih dialognya tadi, lupa gitu, asal kita emosinya kita tetap tahan gitu. Itu aja sih. Saya tuh orangnya nggak bisa diam, saya nggak bisa kalau nggak kerja. Dan kerja saya itu saya udah coba untuk kerja yang lain, tapi passion saya itu adalah syuting. Jadi saya kalau nggak syuting saya jadi kayak orang kayak orang ribet sendiri gitu. Jadi saya tuh harus syuting. Ya namanya orang bekerja kan, misalnya dia bekerja banker ya dia harus kerja, ya bisa jadi banker. Nah kebetulan saya tuh pekerja seni yang saya harus syuting. Kalau nggak syuting saya stres. Jadi mungkin itulah bertahannya saya sampai sekarang, itu konsistennya. Dan semua kesempatan yang ada saya nggak pernah buang-buang kesempatan itu. Dan saya coba komitmen dan coba profesional sebaik mungkin lah dalam bekerja gitu. Saya sih udah pasrah ya kalau jadi saya merasa bahwa ini kan bukan saya, ini kan saya hanya memerankan gitu. Tapi saya ya nggak akan berubah, diri saya seperti saya ini, saya Nunu, bukannya tokoh siapa yang saya mainkan gitu. Cuma kadang-kadang sih suka kalau kita capek dan kalau misalnya scene kita tuh berat-berat semuanya, ini kan kita mainkan itu semua pakai hati, terus juga bukan yang kayak asal-asalan gitu. Tapi di saat kita capek, hectic banget gitu, itu suka kena juga sih rasanya, suka kayak kena mental sih kalau misalnya tiba-tiba dihujat gitu. Kalau saya sering banget dihujat, habis-habisan saya dihujat, dikata-katain dan lain-lain. Ya itulah, itu udah konsekuensinya ya gitu yang saya harus ambil, nggak apa-apa. Cuma asal jangan bawa-bawa keluarga saya
gitu. Intinya adalah oh jahat banget tuh, nanti anaknya tuh kena karma gini-gini. Nah, itu pernah terjadi saya kayak gitu. Jadi itu aja yang membuat saya sedih gitu. Jadi tolonglah, ini kan hanya peran, kamu menonton, kamu terhibur gitu. Tapi kan saya ngerasa ya banyak sekali kok peran antagonis sebenarnya orangnya nggak antagonis kayak gitu sih gitu. Kebanyakan sih, bukan saya bilang diri saya baik ya, enggak gitu, tapi justru orang yang protagonis suka banyak yang antagonis sih gitu dalam real life ya gitu. Bener kan? Bener banget kan? Nah, karena kan saya di dunia ini udah puluhan tahun gitu, banyak ketemu orang gitu. Jadi saya sih intinya sedih kalau lagi hectic banget, lagi capek banget ya. Orang nggak tahu ya perjalanan kita tuh caranya memerankan tuh seperti apa, pendalaman perannya seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita antagonis tuh nggak dapet appreciate sih, nggak dapet kayak dihargai gitu, selalu udah hujat gitu. Tapi makanya saya kalau ada apa-apa saya nggak mau baca komen, karena kalau saya baca komen nanti saya kena gitu. Ya namanya sih manusia biasa ya. Kalau saya sih kalau lagi santai-santai bodo amat, mau dibilang bodo amat, yang penting kan aku nggak kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek bisa kena mental loh Mbak. Ya udah, saya ya astagfirullahin aja. Saya suka banget ya, saya baru main tenis itu baru dari bulan Juli ya kemarin gitu. Berarti baru ya gitu. Tapi ternyata olahraga ini sangat menyenangkan dan sangat rilis stres sih. Gitu. Daripada yang saya tuh harus yang olahraga yang kayak gitu, ada ritmenya. Jadi kalau misalnya kayak mungkin kayak yang lain yang pelan-pelan gitu, saya kayaknya agak-agak adrenalinnya kurang ini gitu. Dari dulu kan saya basket soalnya. Dulu basket. Jadi abis itu sekarang tenis saya benar-benar nemuin apa ya? Nemuin ketenangan dan benar-benar rilis stres sih. Semua pasti punya kepercayaan, pegangan hidup. Ya boleh dibilang kita kan semua itu kan tergantung sama Allah ya, sama Tuhan di atas. Jadi ya semuanya itu harus tetap kita ingat sama yang di atas dengan caranya masing-masing gitu. Kalau saya sih hanya bisanya konsisten dalam melakukan ibadah gitu. Terus udah gitu selalu menjaga kesehatan. Walaupun udah capek banget, kadang juga udah lemes banget, tapi ya udahlah gitu. Vitamin jangan lupa, saya minum vitamin banyak sih gitu. Terus sama ya saya termasuk orang yang cuek ya gitu, jadi nggak ribet gitu. Jadi maksudnya gini loh, kan ada orang yang kayak kepoan, ada orang yang kepingin tahu, atau saya tuh termasuk orang yang nggak kepingin tahu, nggak. Jadi kalau ada orang cerita pun saya suka nggak dimasukin ke hati dan ke kepala saya. Kalau nggak kan nanti kan jadi kan kayak saya juga nggak suka nyampein. Jadi intinya adalah ya udah hidup aja, yang mikirin diri kita sendiri aja, mikirin keluarga aja, baik-baik gitu, jangan nyakitin hati orang. Itulah spirit saya gitu, untuk tetap apa ya, soalnya kan dunia syuting, dunia apa ini kan sangat rentan ya gitu, rentan gosip, rentan apa segala macam gitu. Jadi dari dulu memang saya selalu kalau datang syuting terus cepet pulang karena pengen sama anak-anak itu. Jadi nggak pernah kumpul-kumpul gitu, bisa dibilang kayak sekarang di sini aja gitu. Saya tuh banyak sendiri gitu. Jadi karena kan emang nitik di rumah saya, yang lain di base camp sana. Saya ya udah saya sendiri aja di sini gitu. Nggak tahu deh, saya emang orangnya seneng kayak gini gitu. Kalau lagi ngobrol, kalau enggak. Jadi intinya adalah ya kita berdoa, tetap jaga kesehatan, terus kita tetap berbuat baik walaupun bukan orang baik seperti apa ya kan, yang menilai kan yang di atas gitu. Tapi pokoknya tetap berusaha banget menjaga perasaan orang gitu, supaya kita juga nggak pernah dilukai gitu. Nggak dilukai banget ya, kalau pernah dilukai pasti luka. Suka punya cita-cita nggak gitu kan, suka punya impian nggak? Kayaknya saya orang yang mungkin salah satu orang yang aneh,
karena saya nggak pernah punya impian, saya nggak pernah punya cita-cita yang gimana, saya hanya menjalani aja, mengalir aja, yang penting anak-anak saya baik, orang tua saya, ibu saya baik, sehat gitu, keluarga saya baik, dan saya juga baik, itu aja sih. Dan ke kepala saya, kalau enggak kan nanti kan jadi kan kayak saya juga nggak suka nyampe-nyampein, jadi intinya adalah ya udah hidup aja, yang mikirin diri kita sendiri aja, mikirin keluarga aja, baik-baik gitu, jangan nyakitin hati orang, itulah spirit saya gitu.